Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini cuaca yang cukup mendung. Di sini aku lagi ngobrol-ngobrol santai nih sama Umi. Nah kebetulan Umi ini kuliah ya, sedang kuliah magister S2 ini ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah semester berapa? Semester 3. Ya sudah semester 3. Nah aku mau tanya-tanya nih bagaimana perjalanan magister S2. Oke, kita mulai. Apa sih yang membuat Umi terinspirasi untuk melanjutkan kuliah di S2 ini? Ingin mengembangkan ilmu secara lebih mendalam. Ya, itu jawaban Umi. Nah, kemudian karena di S1 dulu Umi dapatkan ilmu yang kebetulan Umi masuk di tahun kedua setelah dibukanya STAI. Alhamdulillah di tahun kedua Umi masuk dan pertama kali wisuda itu Umi bisa menyelesaikan dengan baik. Kemudian setelah itu Umi punya niat kalau seandainya di STAI buka S2 maka Umi lah yang pertama kali masuk ke magister. Alhamdulillah pada tahun 2003 kemarin Umi sudah mulai kuliah S2. Nah, ini ingin memperoleh mendalam ilmu secara secara menyeluruh gitu ya. Jadi ingin mendalam ilmu lagi gitu ya, Ya, ingin mengembangkan ilmu lagi. Jurusan apa sih yang Umi ambil di magister S2 ini? Oh, di magister S2 ini Umi ambil PAI. Jurusan PAI. Apa motivasi Umi mengambil jurusan PAI? Oh, motivasi Umi ingin berkontribusi pada pendidikan umat. Karena dengan pendidikan PAI ini kita bisa memahami akhlak, bisa memahami agama dengan sempurna dan bisa membimbing umat. Bagaimana sih cara Umi berbagi waktu? Sekarang kan Umi lagi sibuk ngajar di sekolah ya, kemudian Umi juga ngajar di majelis taklim. Nah itu bagaimana cara membagi waktu ketika mengerjakan kuliah, mengerjakan tugas kuliah dan mengajar, gimana ya? Langkah yang pertama adalah Umi buat jadwal mengajar pagi, jadwal mengajar taklim, kemudian bagaimana jadwal dan kapan mengerjakan tugas-tugas ya kuliah. Nah, pagi sebagaimana biasa ya jadwal pagi dari jam 7 sampai jam 12 dan terkadang sampai jam setengah 1. Jadwal sore dari setengah 2 sampai setengah 4. Nah, di waktu-waktu kosong itulah kadang-kadang ya Umi buat mengerjakan tugas atau di waktu malam. Yang penting kita selalu punya program gitu ya. Harus hari ini harus apa yang harus saya selesaikan, tugas apa gitu ya. Alhamdulillahnya ya dengan adanya Umi kuliah di S2 ya berjalan dengan baik. Alhamdulillah tidak ada kendala. Mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah Umi ingin melanjutkan S2 karena Umi tahu bahwa hadis Nabi yang berbunyi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kalau belajar itu tidak ada batasannya gitu ya. Nah, batasannya itu kalau kita sudah masuk ke dalam kubur. Hanya itu barangkali yang bisa Umi terapkan di membagi waktu ketika di S2 ini. Jadi semuanya terkonsep Umi ya, ada Ya. jadwalnya kapan harus Ya. mengerjakan kuliah dan Ya. kapan fokus jadwal mengajar, dan itu juga diiringi dengan hadis Nabi biar menjadi motivasi Ya. dorongan kita untuk Ya. selalu semangat. Betul. Nah ini kan Umi sudah di tahap semester 3 dan sebentar lagi akan melakukan yang namanya ujian proposal tesis. Nah, kira-kira apa rencana Umi ke depan atau harapan atau cita-cita ke depan setelah lulus dari magister S2 ini? Dari jurusan PAI. Cita-cita Umi ingin memperdalam agama dan mengajarkannya ya. Terus karena di jurusan PAI ini bisa memberikan kesempatan mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu tasawuf ya, kemudian sejarah dan Islam, metodologi gitu ya. Sehingga seorang tidak hanya mengajar tapi mereka mengajarkannya secara profesional gitu ya. Jadi ingin agar lebih profesional ketika menyampaikan ilmu gitu Iya, kan. betul. Ketika S2 itu mungkin banyak diajarkan cara menyampaikan dari segi metode atau dari belajar dari segi filsafatnya gitu ya. Betul. Semangat memberikan motivasi kepada terutama kepada anak-anak Umi ya. Ini tujuan Umi kuliah di S2. Nah, satu memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa belajar itu tidak ada batasnya. Ya selagi kita sehat ada kesempatan
ada kemauan, ayo lanjutkan. Ya, walaupun umur Umi udah setua ini, karena mengacu kepada hadis yang tadi Umi katakan bahwa qabul imam minal mahdi ilal lahdi, itu tidak ada batasnya mencari ilmu. Makanya dengan adanya Umi belajar atau melanjutkan S2, anak-anak Umi mengharapkan anak-anak Umi semuanya bisa melanjutkan lebih tinggi lagi daripada Umi gitu ya. Karena Umi lihat di mana ada kesempatan, ada peluang, silahkan belajar. Umi sebagai orang tua hanya mendoakan dan berusaha. Karena Umi yakin siapa yang ingin menuntut ilmu pasti Allah berikan jalannya. Itu yang memberikan motivasi Umi ketika ingin belajar dan tujuannya ingin memotivasi anak-anak Umi. Ya, jadi itu yang memotivasi Umi melanjutkan kuliah S2 ini ya. Jadi tadi berpaku lagi kepada hadis yang utrubul ilma minal mahdi. Gitu. Ya, jadi itulah satu hadis yang menjadi patokan Umi atau rujukan Umi, dorongan Umi melanjutkan kuliah S2 atau magister, khususnya jurusan PHI. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Bagi para pemuda, kita yang masih muda untuk semangat terus melanjutkan pendidikan kita atau melanjutkan diri kita untuk selalu menuntut ilmu atau belajar. Terima kasih. Sebelum ditutup, ini Umi ingin menyampaikan sebagai motivasi Umi kepada anak-anak Umi, baik yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Carilah kesempatan, carilah kemauan, carilah kesungguhan di mana aja kita berada. Di mana kita belajar, di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Manjada wajada, mansubaro subaro. Itu yang menjadikan motivasi. Bukan sekedar kata-kata, tapi kita harus mengimplementasikan hadis atau kata-kata mutiara itu. Ya, ini yang membuat motivasi Umi belajar dan ingin memberikan dorongan juga kepada anak-anak Umi. Sekian ngobrol santai saya dengan Umi di sore ini. Semoga banyak sekali manfaat tadi ya. Semoga kita juga para pemuda, para anak-anak muda semakin semangat juga belajarnya, menuntut ilmunya, terus belajar dimanapun berada dan kapanpun. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.